Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu dengan bahasa Indonesia, yaitu materinya adalah kebahasaan teks cerpen. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Terima kasih. Hari ini kita akan bahas tentang kebahasaan teks cerpen yang akan disampaikan oleh tim MGMPS SMPN 1 Pace yang disampaikan oleh Ibu Sri Sunariati SPD. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang teks kebahasaan yang membahas tentang yang pertama adalah kalimat langsung, yang kedua adalah diksi, yang ketiga adalah majas, yang keempat adalah teks deskriptif. Artinya ketika kita membuat sebuah kalimat langsung, anak-anak harus bisa membedakan antara kalimat langsung dan tidak langsung. Jadi kalian bisa menuliskan ciri dari sebuah kalimat langsung dan dapat membuatnya. Yang kedua, diksi. Kalian bisa membuat diksi yang baik untuk membuat sebuah cerpen. Yang ketiga adalah kalian mengetahui jenis-jenis dan fungsi dari sebuah majas dan dapat mempraktikkannya dalam membuat sebuah cerpen nantinya sesuai dengan kalimat yang benar. Yang keempat, kalian bisa menyampaikan tentang teks deskriptif atau menjelaskan sesuatu kepada orang dengan baik. Kita awali dengan materi yang pertama. Kalimat langsung. Ketika kita bicara tentang kalimat langsung, maka pengertiannya adalah kalimat yang secara cermat menirukan sesuatu yang diucapkan orang lain. Artinya apa yang disampaikan orang lain, kita bicarakan, kita berkomunikasi dengan orang lain. Ciri dari kalimat langsung adalah yang pertama mempunyai tanda petik di awal kalimat. Di awal kalimat pembicaraan, ya. Yang kedua adalah intonasi di depan kata petik atau di awal kata tanda petik itu menggunakan intonasi yang lebih tinggi daripada bagian yang lain. Yang ketiga, kata ganti pada bagian yang dikutip, ya. Yang ketiga, tidak berkata, tidak ada kata tugasnya. Yang keempat, biasanya berupa kalimat berita, kalimat tanya, atau kalimat perintah. Yang keempat, menggunakan huruf kapital di awal kalimat yang merupakan kalimat bertanda kutip. Oke, saya sampaikan di sini contohnya. Sambil bergumam, adik menjawab, "Iya Bu, nanti aku ambil di kakak." Silakan dicermati. Sambil bergumam ini belum menunjukkan sebuah kalimat langsung. Ketika sudah ada tanda petiknya, di situ sudah terlihat bahwa ini adalah kalimat langsung. Iya Bu merupakan awal kata dari sebuah kalimat langsung, maka dia menggunakan huruf kapital di awal kata tersebut. Bu di sini menggunakan kata sandang karena si anak ini berbicara langsung dengan ibunya, sehingga dia menggunakan huruf kapital. Nanti aku ambil di kakak. Di sini ada kata aku yang saya berikan warna berbeda. Karena apa? Karena di sini menyampaikan kata ganti orang. Kata ganti orangnya di sini adalah adik. Karena dia berbicara langsung kepada ibunya sehingga dia menyebut dirinya dengan aku. Ambil di kakak. Nah, kalimat ini, iya Bu, nanti aku ambil di kakak. Ya. Ini merupakan sebuah kalimat yang menyatakan perintah dari ibunya. Ya, jadi dia menyatakan atau mengkonfirmasi kepada ibunya bahwa dia akan mengambil sesuatu pada kakaknya. Kakak di sini tidak menggunakan kata sandang, hurufnya kecil karena pada kata kakak ini fungsinya sebagai kata ganti bukan sebagai kata sandang. Jadi itulah contoh dari kalimat langsung dalam sebuah teks cerpen. Biasanya akan terdapat terdapat kalimat langsung dalam sebuah teks cerpen. Oke, kita lanjut lagi. Diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Ketika kita membuat sebuah cerpen, maka kita sampaikan kepada pembaca. Karena pembaca itu
terdiri dari banyak kalangan, maka kita harus merangkul mereka ketika kita membuat sebuah cerpen yang bergenre untuk semua kalangan. Sehingga kalimat yang kita gunakan harus menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. Kalimat yang mudah dimengerti yaitu kalimat yang bahasanya digunakan dalam keseharian. Sehingga di sini saya tuliskan bahwa ketika kita membuat sebuah kalimat dalam cerpen, maka kita gunakan bahasa sehari-hari. Setelah bahasa sehari-hari, maka seorang pengarang atau pembuat cerita harus mempunyai kosakata yang banyak. Untuk apa? Agar bervariasi ketika kita menggunakan kalimatnya. Apabila dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang baik, dengan kosakata yang tepat, maka cerita tersebut akan menjadi semakin menarik karena terdapat banyak perbendaharaan kata, banyak olah kata yang baik. Kita materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas gaya bahasa. Sedikit nanti akan saya bahas tentang gaya bahasa karena gaya bahasa itu sangat luas sekali. Kalau pengertiannya adalah merupakan bahasa kias, bahasa yang digunakan untuk menciptakan efek tertentu. Gunanya apa sih sebetulnya gaya bahasa tersebut? Untuk menimbulkan kesan imajinatif dari si pembaca atau membuat cerita tersebut semakin menarik. Nah, ketika kita belajar gaya bahasa, maka ada 4 hal besar yang harus kita tahu tentang majas atau gaya bahasa. Jadi majas itu dibagi menjadi 4 besar. Yang pertama adalah perbandingan, yang kedua adalah pertentangan, yang ketiga pertautan, yang keempat adalah penegasan. Nah, contoh dari majas perbandingan itu adalah metafora, majas metafora, personifikasi, simile, alegori, dan sebagainya. Majas pertentangan di situ ada hiperbola, litotes, ironi, sinisme, dan sebagainya. Ketika kita bicara majas pertautan itu ada hubungan satu dengan yang lain dari sebuah kalimat tersebut, maka kita bicara tentang metonimia, elipsis, inferi, dan sebagainya. Ketika kita bicara tentang majas penegasan itu berarti kita menegaskan sesuatu itu, menyatakan sesuatu itu. Nah, majasnya adalah pleonasme, klimaks, retoris, aliterasi, repetisi, dan sebagainya. Banyak lagi nanti, silakan kalian pelajari. Saya akan sedikit membahas tentang majas atau gaya bahasa. Silakan dicermati. Di sini aja majas perbandingan. Majas perbandingan di sini yang kami contohkan adalah majas simile. Di situ tertulis semangatnya bagai baja. Yang harus kalian ingat bahwa ketika kita bicara tentang majas simile, maka di situ ada kata hubung yang menjadi ciri dari majas simile. Contohnya adalah kata-kata seperti, laksana, bak, dan sebagainya. Jadi kata-kata seperti itu merupakan ciri dari majas simile. Yang kedua adalah buku adalah jendela dunia, itu majas metafora. Majas metafora itu membandingkan dua hal secara langsung. Dia anak emas dari kedua orang tuanya. Nah, itu juga merupakan sebuah majas metafora. Jadi, majas metafora membandingkan dua hal secara langsung. Kemudian kita membahas tentang majas pertentangan. Majas pertentangan di sini yang saya sampaikan yang pertama adalah majas hiperbola. Kalau kita ingin bicara tentang majas hiperbola adalah majas hiperbola itu menyatakan sesuatu secara berlebihan. Di situ ada kata hiper, berarti lebih, secara berlebih-lebihan. Misalnya, contohnya di sini adalah suaranya menggelegar sampai batas desa. Karena desa itu sangat luas, tidak mungkin suara seorang itu akan terdengar sampai sejauh itu. Cuman di sini kita bahasakan seperti itu agar lebih menarik. Kenapa? Berarti suara yang dikeluarkan oleh orang itu sangat keras sehingga membuat orang mungkin terkaget dan sebagainya. Yang kedua adalah majas literasi. Mampirlah ke gubuk saya. Majas literasi ini adalah lawan atau antonim dari majas hiperbola. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau hiperbola itu melebih-lebihkan sesuatu yang biasa menjadi sangat luar biasa. Kalau litotes itu sesuatu yang luar biasa disederhanakan. Jadi di sini ada kata-kata gubuk karena kesannya gubuk itu selalu negatif. Kalau kita bicara gubuk itu kesannya adalah sebuah bangunan yang tidak permanen, yang kecil, yang dan sebagainya. Kalian bisa membayangkan sendiri. Nah, itu contohnya. Yang ketiga adalah majas pertautan.
Contoh kalimatnya adalah saya naik Yamaha ke sekolah. Itu adalah majas metonimia. Artinya apa? Artinya kita menggunakan merek dalam kalimat tersebut. Contoh, saya menggunakan Pepsodent ketika gosok gigi dan sebagainya. Banyak hal lagi. Kemudian yang kedua adalah majas elipsis. Dia dan ibunya ke pasar. Di sini kita menghilangkan salah satu kata, yaitu dia dan ibunya pergi ke pasar. Harusnya seperti itu. Atau ketika kita bicara sama orang lain, duduklah. Nah, sebetulnya kita mau bilang sama dia, silakan duduk. Silakan duduk Anda. Maka kita bicara duduklah karena kita sudah akrab sama orang tersebut. Maka itu disebut sebagai majas elipsis. Yang terakhir adalah majas penegasan. Majas penegasan itu adalah menegaskan sesuatu hal kepada orang lain bahwa itu benar-benar. Contohnya adalah dia maju ke depan. Orang maju pasti ke depan. Dia mundur ke belakang. Dia naik ke atas dan sebagainya. Itu majas pleonasme. Yang kedua adalah saya menggunakan majas klimaks. Majas klimaks tersebut contohnya adalah ada sepeda, motor, mobil, sampai truk tronton. Artinya dia mengalami peningkatan atau terdapat orang 2, 3, 4, 5, bahkan 7 di tempat itu. Jadi mengalami peningkatan. Lawannya adalah anti klimaks, menyebutkan dari tingkatan tertinggi menuju ke tingkatan yang terendah. Nah, untuk majas-majas yang lain atau gaya bahasa yang lain, silakan kalian cermati di buku paket kalian. Ada di buku paket Bahasa Indonesia halaman 76 dan buku pendamping di situ ada. Atau kalian bisa browsing di internet atau mencari di internet tentang berbagai macam majas. Kalau ada yang perlu dikomunikasikan, silakan nanti ditanyakan di grup kelas masing-masing. Oke, saya bahas materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah kita membicarakan tentang kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif itu adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Jadi orang akan bisa membayangkan tentang apa yang kita katakan, orang bisa membayangkan. Ciri dari kalimat deskriptif itu yang pertama bersifat jasmani, artinya bersifat fisik, artinya bisa dilihat dengan mata. Jadi kita bisa menceritakan tentang warnanya, bentuknya bagaimana, bahannya dari apa, kasar atau halus dan sebagainya. Yang kedua adalah pembaca bisa membayangkan. Karena kita menjelaskan secara detail, orang pasti bisa membayangkan. Misalnya saya mengatakan, meja ini berwarna coklat, berbentuk persegi panjang, halus sekali karena sudah dipelitur, berwarna kecoklatan yang warnanya doff atau soft. Orang bisa membayangkan sudah meja itu bentuknya akan seperti apa. Yang ketiga adalah representasi objek. Artinya representasi objek seperti yang saya sampaikan tadi, kita menjelaskan tentang sebuah objek. Jadi kita menjelaskan secara detail tentang sebuah objek sehingga orang bisa membayangkan. Yang ketiga adalah menyampaikan tentang seperti yang saya sampaikan tadi, menyampaikan tentang format warna, ukuran, bentuk, rasa, sifat dan sebagainya. Pokoknya orang bisa membayangkan tentang benda yang kita sampaikan. Yang terakhir adalah diterangkan dengan panca indera. Artinya segala sesuatu karena dia bersifat fisik, maka orang akan bisa menjelaskan dengan sangat baik yang ditangkap oleh mata kita, telinga, kulit dan sebagainya. Yang jelas panca indera kita bisa menangkap benda tersebut. Contoh kalimatnya adalah, aku pergi ke kampus untuk mendatangi dosenku yang galak. Di sini orang sudah bisa membayangkan. Aku pergi ke kampus. Kampus berarti orang sudah bisa tahu apa sih itu kampus dan bisa membayangkan. Untuk mendatangi dosenku yang galak, orang juga sudah bisa membayangkan, wah dosennya pasti gambarannya seperti ini dan sebagainya. Maka seperti itulah yang namanya kalimat deskriptif, jadi menjelaskan. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga anak-anakku semua bisa menerima penjelasan yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang bisa dipahami, silakan ditanyakan kepada guru pengampu di grup WA kelas masing-masing. Semoga kalian selalu sehat, semoga kalian selalu bersemangat dalam mengerjakan proses pembelajaran daring. Kita hidup sehat, kita hidup cerdas, kita hidup kreatif, kita hidup inovatif. Selamat mengerjakan tugas yang disampaikan oleh guru. Semoga kalian tergolong anak-anak yang selalu aktif dan berpikir
berpikir positif, selalu mengerjakan hal-hal yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.